Bahwasanya kita jangan sampai terlena, dan ini adalah warning buat kita semua. Bagaimana suatu peristiwa itu justru kemenangan didapat di saat ujian gitu ya saja. Ketika bulan Ramadan kita ada peperangan dan memenangkannya, kemudian pada saat Syawal justru kita mengalami kekalahan. Tapi justru dari kekalahan itu kita mendapatkan pelajaran yang sangat besar ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Baik, silakan. Ya, yang pertama, pertanyaannya, apakah tanda-tanda amal Ramadan kita diterima itu dengan tercermin dalam bulan-bulan berikutnya? Namun sebaliknya, apakah kalau misalnya ada penurunan di Ramadan yang lalu, apakah juga nanti ini adalah salah satu tanda bahwa amalan kita tidak diterima, Ustaz? Baik. Mohon komentarnya. Baik, terima kasih. Hakikat diterima atau tidak, Allah yang Maha tahu. Tolak ukurnya adalah ayat 2 surat Al-Mulk. Ketika Allah menyebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Hidup ini adalah ujian. Ujian itu ayyukum ahsanu amalah. Ujian itu untuk melihat siapa yang paling baik akan amalnya. Yang paling baik akan amalnya kriterianya 2. Amalan yang ditunaikan, dasar motivasinya karena Allah, orientasinya untuk mengharapkan keridhaan Allah, dan itulah ikhlas. Yang kedua adalah amalan yang ditunaikan dengan komitmen betul-betul secara operasional, secara prosedural, mengikuti contoh teladan dari baginda Rasulullah SAW. Dan itulah yang disebut dengan ittiba. Nah, kita ini nggak tahu sejauh mana keikhlasan. Pokoknya kalau sudah dohirnya itu 2, ya berarti amalnya diterima. Nah, begitulah ukurannya. Nah, apakah kemudian dampak yang akan timbul di 11 bulan itu juga akan dijadikan ukuran untuk melihat bahwa amalnya itu diterima atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Saya belum mendapatkan dalil untuk itu. Tapi standarisasinya tadi. Tetapi kalau dilihatnya bahwa hampir semua amalan yang disyariatkan itu punya dampak sosial. Itu iya. Coba kita lihat. Nanti sholat, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Karena nanti dimensi ibadah itu sebenarnya ada ruhul ibadah, ada ruhnya ibadah. Kemudian ada dimensi suratul ibadah, gambaran ibadah itu. Lalu kemudian ada asarul ibadah. Ada bekas ibadah. Kalau ibadah ini nggak berbekas, ya berarti ada sebuah konsep ibadah yang belum kelar di dia. Yaitu pada aspek asarul ibadah. Haji itu ada loh. Nah, indikator haji mabrur itu kan nanti berderma, absus salam gitu. Hadisnya begitu. Hadisnya seperti itu. Nah, oleh karena itu saya tidak berani mengatakan itu indikatornya, tapi saya ingin mengatakan berarti ada sesuatu yang persepsi yang salah dan belum selesai dia lakukan. Yaitu apa? Bekas dari ibadah. Semakin rajin sholatnya, semakin khusus sholatnya, semakin dia terhindar dari fahsya wal munkar. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira begitu. Terima kasih. Baik, jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kiat-kiat kita untuk bisa berinfak di saat sempit? Nah, baik, terima kasih. Bagaimana kita ini punya kiat berinfak pada saat sempit? Secara umum, kiat-kiat ini disebutkan oleh Syekh Al-Munjid ya. Dalam satu buku kecil, namanya adalah Wasailus Sabat ala Dinillah. Media untuk kita tetap teguh dalam nilai-nilai agama ini. Gitu. Termasuk teguh dalam berinfak. 1, saya menyebutkan beberapa aja. 1, yang pertama adalah beliau menyebutkan zikrul maut. Mengingat mati itu
itu membuat seseorang untuk disiplin berinfak. Yang kadang-kadang nggak bikin disiplin berinfak itu, kalau seolah-olah kita ini merasa aman dari mati gitu. Ah, nanti aja deh, nunda-nunda akhirnya. Coba kalau kemudian kita bayangkan bahwa mati itu siap menjemput kita hari itu. Lah, di kantong ada 1 juta, mah nggak betah lama-lama itu. Itu. Sedikit pun dia akan manfaatkan dengan sebaik-baiknya itu. Satu, biar cepat ini. Yang kedua mujalah satu solehin. Berkumpul bersama dengan orang-orang soleh. Orang soleh dalam konteks ini yaitu orang-orang yang rajin berinfak. Kalau ngumpulnya itu ngobrolnya sama orang tukang bakhil mulu gitu, ya lama-lama kena penyakit bakhil. Tapi kalau kemudian bincangnya itu sama teman yang rajin berinfak, itu nggak usah bincang, Pak. Kita ngelihat teman tiba-tiba dia disiplin tuh berinfak itu. Entah bersedekah ke orang atau ke masjid, ngelihat aja, itu deg di hati itu. Teringatkan itu. Itulah pentingnya. Makanya Rasulullah itu wanti-wanti. Ayo berteman sama tukang minyak wangi. Jangan berteman sama tukang pandai besi. Karena pengaruhnya dahsyat. Tiga adalah orang yang menguatkan visi akhirat. Menguatkan visi akhiratnya. Tentang balasan, tentang surga, tentang neraka, tentang hisab. Saya sering mengatakan gini. Cobalah di training-training di perusahaan itu ya. Training-training produktivitas, training-training kejujuran, training-training yang lain-lain tuh, nilai-nilai universal itu. Itu bagi orang muslim. Itu kalau dibangun di atas al-imanu billah wal iman biyaumil akhir, cakep. Cakep. Sehingga training itu ada dampak. Dampak positif untuk perusahaan. Dampak juga bagi orang tersebut dunia akhiratnya. Jadi sekali mendayung 1, 2, 30 terlampaui gitu. Jadi orientasinya itu dibangun berdasarkan iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, melahirkan terbentuknya nilai-nilai yang sifatnya universal, kejujuran, produktivitas, hindarnya kemalasan, itu terhindarkan. Dan itu dibangun di atas iman kepada Allah. Para sahabat itu kan sangat produktif sekali. Sangat produktif sekali. Rasul itu kan produktif luar biasa. Apa bedanya? Nah, bedanya dengan yang tidak konsepnya iman kepada hari akhir, ya tentu hasilnya itu hanya sampai dunia saja. Tapi kalau dibangun di atas iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, nanti dunia akhirat tuh. Ini aja, satu pandangan. Tapi untuk disiplin berinfak tadi itu harus dibangun dengan visi akhirat yang kuat. Yang terakhir, yang keempat, saya menyebutkan yang empat aja. Adalah kita ini sering berkaca terhadap kisah-kisah sahabat, kisah-kisah orang soleh di masa lalu. Dalam kaitan gemarnya mereka berinfak. Saya ambil contoh satu. Itu sahabat itu ada yang mendisiplinkan sekali. Pokoknya saya ke masjid mesti bawa infak. Oh itu disiplin. Suatu waktu itu nggak punya apa-apa, Pak. Akhirnya dia tanya sama istri, ada nggak di dapur yang bisa saya bawa ke masjid? Dicari-cari sama istrinya. Ketemunya apa? Sebutir bawang. Saya lupa itu bawang merah atau bawang putih itu. Sebutir bawang. Bawang itu dibawa. Dibawa. Dan disedekahkan ketika dia berjalan ke masjid itu. Disedekahin. Sampai kayak begitu tuh. Nah kan kita nggak sampai setingkat itu. Beras juga masih ada walaupun deposito udah nipis. Beras kan masih ada 10 liter. Nah kalau 10 liter diambil 1 jumput kan juga bisa. Misalkan kayak begitu. Nah ketika membaca begitu itu kan terinspirasi kita kan. Masya Allah ya. Nah itu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, jazakallahu khair Ustaz. iya. Selanjutnya bagaimana untuk memotivasi anak-anak agar giat beribadah setelah Ramadan? Sebetulnya nyambung dengan satu pertanyaan lagi Ustaz, bagaimana kiatnya ketika sesudah Ramadan ini, ketika Syawal itu ketika turun tidak terlalu jauh turunnya gitu Ustaz. Jadi tidak terlalu jomplang itu istilahnya. Baik, yang pertama kalau turun ya memang Ramadan itu spesial. Sahabat juga baca Qur'annya tidak sekencang di Ramadan kan? Itu. Tidak sekencang di Ramadan.
Ya, artinya kalau turun wajar. Tapi pertanyaannya penting tadi tuh. Kalau turun jangan terlalu turun-turun banget deh, gitu ya. Katakan tahun ini sudah dengan Ramadan, karena madrasah Ramadannya sukses, kita naik di anak tangga yang tadinya anak tangga 1, akhir Ramadan itu berada di anak tangga 3 misalnya. Ya kalau turun ya jangan ke 1 apalagi ke 0 ya. Ya turun ke anak tangga 2 lah. Sehingga Ramadan tahun depan itu bukan kita mulai lagi dari anak tangga 1 sebagaimana tahun Ramadan tahun ini, tapi setarnya sudah di anak tangga 2. Nah itu baru kemudian akan ada peningkatan. Dan saya kira disitulah kemudian letak evaluasi. Nah pertanyaannya gimana tuh? Secara umum tadi saya sampaikan. Tapi boleh saya agak tambahkan secara agak lebih spesifik. Terkait dengan anak-anak Bapak Ibu ya. Poin yang tadi saya sampaikan soal mujalah satu solihin itu penting anak-anak. Kita orang tua itu jangan hanya berpikir menyampaikan yang baik kepada anak. Tapi harus berpikir mencarikan komunitas yang baik untuk anak. Saya mau garis bawahi ini. Karena nanti dalam banyak hal, dalam banyak penelitian, faktor yang paling berpengaruh pada anak itu ternyata bukan orang tuanya. Guru juga berpengaruh. Lebih dominan lagi pengaruhnya daripada orang tua. Tapi dia ada yang lebih tinggi lagi pengaruhnya. Apa? Teman. Komunitas itu ternyata ke anak-anak itu dahsyat sekali. Anak-anak itu lebih taat sama temennya daripada sama orang tuanya. Maka cobalah kita berpikir ya, nyarikan teman yang serius untuk anak. Kadang-kadang kalau kita ajak jalan ini, kalau kita ajak jalan, dikondisikan anak itu susah. Jangan-jangan kalau kita ajak anak kawan kita, dan anak kawan kita itu Masya Allah soleh. Gitu. Dan nggak apa-apa, kita harus keluar biaya untuk membiayai keberangkatan dia. Jangan-jangan anak kita itu akan lebih mudah komunikasi sama kita. Karena terbantu lingkungan dengan teman itu. Nah, saya menyebut ini agak kurang jadi perhatian gitu. Nah, ini agak jadi kurang perhatian. Bahkan kalau anak kita ini sudah SMA begitu ya. Anak-anak SMA, kalau perlu kita ini apa? Mengenali betul teman-teman dia. Ini saya tawarkan sama anak saya ya. Anak saya itu 5, yang 2 sudah nikah. Alhamdulillah ini Mas Yayan udah aki-aki ini, udah mau punya cucu 4 ini. Alhamdulillah. Yang nomor 3 selesai SMA, nomor 4 itu perempuan, nomor 5 itu masih SD kelas 5. Saya tawarkan sama masing-masing. Ayo, saya tawarkan, saya coba bujuk. Silahkan ngajak temen CS-nya siapa. Mau 5, mau 10, ayo. Abah mau temenin, abah mau traktir, saya bilang gitu. Mau saya ajak buka bersama di mana yang dia suka gitu. Maksud saya Pak, saya mau bicara sama mereka semua. Tapi bicara itu sebenarnya ya untuk anak saya. Dan saya ingin memastikan anak saya ini teman gaulnya siapa. Gitu. Udah, coba di sekolah siapa yang ini. Coba di Quranic School siapa yang paling dekat. Nggak apa-apa, aja. Mau 5, mau 6 boleh. Apa siapin waktu, ayo kita bareng-bareng. Gitu. Sama saya temenin aja. Ngapain sih, Pak? Enggak kan boleh, musuh apa nggak boleh kenalan sama teman, saya bilang. Saya bujuk-bujuk. Udah silakan, apa-apa. Karena gini, saya ya ini ikhtiar. Soal berhasil apa tidak ya di tangan Allah gitu. Saya melihat, saya memperhatikan. Ternyata anak-anak itu, anak saya sendiri atau anak orang, itu banyak pengaruhnya itu dari kawannya. Gitu. Dan itu kalau bisa sinergi antara 3 pusat pendidikan. Pertama orang tua, yang kedua adalah sekolah, yang ketiga adalah masyarakat. Dan masyarakat itu simbolnya bisa masjid. Simbol masyarakat itu kan bisa tokoh di masyarakat itu, geng permuda di masyarakat itu. Atau kemudian teman-teman di OSIS-nya, teman-teman di aktifnya dia. Gitu. Jangan-jangan ada teman-teman futsalnya. Ah, itu kalau bisa sinergi cakep banget tuh. Gitu. Kalau itu bisa sinergi, ya tidak usah nunggu
sekolah untuk membangun sinergi, yang kan yang punya kewajiban terhadap anak itu kita. Nah, itu kita coba untuk bangun. Oleh karena itulah, karena saya agak sedikit mudah karena ya kita bikin sekolah, bikin alternatif sekolah, semi pesantren tapi di masyarakat. Kita menyebutnya pesantren masyarakat berbasis masjid. Pesantren masyarakat berbasis masjid, orang tidak dibatasi oleh tembok-tembok. Kita sebut Quranic School. Ya, alhamdulillah, anak saya itu angkatan yang pertama itu 9 santri itu, 11 santri itu ya 6 tahun tidak di pesantren, tapi pesantren masyarakat berbasis masjid itu. Alhamdulillah, itu yang selesai hafalan Quran ada 9 lah. Tamat SMA itu selesai 9 itu 30 juz. Alhamdulillah. Nah, ada yang baik. Oke, kembali lagi ke soal itu. Saya mau tekankan ini aja. Yang lain monggo aja, tapi saya mau tekankan yang poin ini. Termasuk lingkungan itu adalah kita, Pak. Lingkungan itu kita nih. Gitu. Kita ini pelan-pelan gitu. WA itu nggak suka, kita nggak suka juga. Kadang-kadang kalau dibombardir hari-hari, ke bawah juga kita ini. Gitu. Nah, oleh karena itu, sering-seringlah ketemu sama orang soleh. Kok lagi turun nih iman ini? Saya mau ketemu aja. Udah ketemu aja Ustadz. Misalkan, bismillah silaturahim aja lah. Mau ketemu Ustadz Yazid aja biar dimarahin gak apa-apa gitu. Dah ketemu aja. Misalkan nih, Ustadz Yazid, misalkan atau siapa, monggo Ustadz siapa. Monggo misalkan ketemu, nggak apa-apa. Itu lain Pak. Saya itu suka gitu. Kadang-kadang kalau udah kangen ke Ustadz Suhada, saya cuma ngeliat doang. Ngeliat, ngobrol gitu. Udah, nanti cerita apa, udah. Itu kayak ngecas gitu. Ada yang sering kami datang itu Ustadz Kamal lebih senior dari Ustadz Suhada, lebih senior sama Ustadz Yazid tuh senior. Dia seangkatan sama gurunya Ustadz Abdul Hakim Abdad itu, Ustadz Dahlan Basri atau Hiri. Itu Ustadz Kamaluddin Iskandar itu sepuh. Itu hanya datang ke rumahnya itu, ngeliat aja gitu tuh. Nah, kita datang, Ustaz, udah lama nih nggak omelin dong, gitu. Dan enak kalau sama beliau itu ngomong begitu. Itu seger, Pak, bilang. Bangkit lagi, tuh. Nah, itu maksud saya ya. Itu saya mau tekankan yang poin ini aja. Ya, makasih. Apalagi rutinitas hari-hari di tempat kerjaan, gitu. Gitu ya. Itu penting hal-hal seperti itu. Makasih. Baik, Ustaz, ada pertanyaan terakhir, Ustaz. Bagaimana hadirnya ketakwaan itu kemudian bisa dirasakan dan kemudian juga bisa dijaga keberadaannya pasca Ramadan. Mungkin tadi kan ada profil orang bertakwa seperti apa dan bagaimana hal itu bisa dirasakan. Baik, ya. Ya, ini soal rasa merasa, ini soal ketajaman hati ya. Dan ketajaman hati itu terkait dengan tazkiyatun nafas. Gini, hati kita itu bisa sensitif terhadap keburukan atau tidak sensitif terhadap keburukan. Begitu pula sensitif terhadap kebaikan atau tidak sensitif terhadap kebaikan. Itu tergantung pada hati kita. Saya kira hadis yang sering dibacakan itu ya, bahwa kalau kita berbuat dosa itu satu nuktoh, satu titik hitam nempel di hati kita. Maka materi tazkiyatun nafas itu penting, Pak. Agar supaya hati kita ini tambah hari tambah tajam gitu. Punya sensor yang kuat gitu. Gitu. Ada radar gitu loh. Kalau ada datang kemaksiatan. Kadang-kadang tuh gini. Saya monggo ya. Nanti introspeksi di diri masing-masing nih. Ini saya mau cerita saya aja nih. Kadang-kadang nih kok hati saya ini dengar ayat gitu atau dengar neraka dan surga gitu. Kok kayaknya kok agak anteng-anteng aja ya. Wah, ini kayaknya ada yang salah nih. Jangan-jangan terlalu banyak ini titik noda hitamnya nih. Nah, itu harus dilakukan tazkiyatun nufus, Pak. Banyak istighfar dan lain-lain. Berarti nggak sensitif tuh. Tapi kemudian ada masa juga. Ada masa di mana kita ini sensitif sekali. Begitu tersentuh dengan ayat-ayat terkait dengan neraka itu mudah untuk menitikkan air mata tuh. Tersentuh ayat-ayat surga itu tak gitu. Dan kadang-kadang begini Pak. Ngomong sama orang itu
akan kelihatan tuh orang itu ngomongnya dari hati apa enggak tuh. Itu ngomongnya itu antara mulut dengan telinga atau antara hati dengan hati, itu beda tuh. Kadang-kadang itu saya tuh ya Allah gitu ya. Ini orang nggak pernah ceramah, orang nggak ini ilmunya banyak gitu. Gitu. Tapi kalau sekali ngomong ngasih nasihat sama anak-anak muda, saya merasa masih muda juga tuh. Itu misalkan murid-muridnya itu ngomongnya itu kayak pedes gitu. Tapi enggak kena itu. Ada itu saat itu jenderal dakwah yang kayak gitu. Enggak mau ceramah, enggak. Khotbah enggak mau. Bukunya serumah. Kitabnya itu. Itu luar biasa itu. Ngajar ke Tambun untuk ngajar dai. Naik motor usia 70 tahun lebih dari Bogor, coba. Bayangkan. Padahal bapaknya itu duta. Bapaknya itu yang rintis BI itu. Apa yang rintis Hotel Indonesia itu, HI itu. Banyak orang. Tapi sederhananya Masya Allah. Luar biasa. Nah, oke. Yang gitu-gitu tuh monggo ditajamkan. Nah itu tazkiyatun nufus tuh Pak. Jadi kalau mau sensitif gitu tuh, ya kalau nggak sensitif itu, ya coba. Jangan-jangan nanti baca-baca deh buku tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nafs, tazkiyatul qulub, itu sering dibaca. Mudah-mudahan hati kita tambah lagi begitu. Tambah lebih bersih gitu ya. Makanya saya kalau saya ngaji atau saya menyampaikan sesuatu kok ada orang tersinggung ya, saya bersyukur alhamdulillah saya dihadirkan untuk nyinggung kok. Loh kalau nggak tersinggung ya saya justru bertanya-tanya kalau nggak tersinggung nih. Waduh ini ampernya nggak jalan ini. Ini nggak tersinggung itu apa sayanya yang kurang dari hati nih ngomongnya nih nggak nyinggung nih cuman kedengaran telinga doang. Atau dianya sudah terlampau tertutup nih hatinya sehingga ampernya nggak jalan gitu. Nah kira-kira seperti itu. Nah oleh karena itulah saya kira komunikasi batin tadi itu ya, sensitivitas itu harus terus kita bangun dengan cara demikian. Mudah-mudahan kita berusaha mohon pertolongan sama Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Diundang. Datangnya pertolongan Allah itu harus diundang. Kita mohon betul ngerengek-ngerengek di hadapan Allah. Ya Allah, tolonglah aku agar supaya aku ini pandai berzikir gitu. Minta sama Allah gitu. Biar aku ini pandai berzikir, pandai bersyukur gitu. Oke, dengan cara begitu mudah-mudahan kita akhiri hidup di alam dunia ini diakhiri dalam kebaikan insyaallah taala. Oke. Terima kasih. Baik, Ustaz, jazakallahu khair atas tausiahnya. Tidak terasa sudah 1,5 jam ya kita berdiskusi. Mudah-mudahan insya Allah nanti kita akan ada pertemuan lagi dan lebih khusus lagi tidak hanya khotib Jumat ya, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Udah kangen, sudah lama tidak ada daurah. Insya Allah. Nanti kita akan adakan lagi. Pak Yui, apakah masih hadir bersama kita, Pak Yui? Oh iya kangen. Alhamdulillah masih. Oh. Pak Yui masih di Cibubur. Kenapa? Masih tinggal di Cibubur kan? Budi Rawamangun Ustadz, tapi lagi di Cibubur hari ini Ustadz. Oh, Allah, Insya Allah. Kemarin di Cibubur, sekarang di Rawamangun. Nanti kalau pulang menghadap Allah di surga Insya Allah. Amin. Ustadz udah 20, anak saya udah 19 tahun Ustadz. Berarti 19 tahun yang lalu nggak ketemu ya? Iya berarti Ustadz. Nggak di rumah. Oke, baik. Sehat-sehat Ustadz ya. Baik, alhamdulillah, makasih. Semuanya salam untuk keluarga, untuk semuanya. Ya Ustadz. Baik, sebelum ditutup, Pak Yui mohon dengan sangat nih, jadi agak dadakan nih, kangen juga dengan suara Pak Yui. Untuk closing Pak sedikit saja Pak. Tadinya mau Pak Anang, tapi kebetulan Pak Anang berhalangan. Saya minta maaf, bajunya tidak resmi nih. Apa-apa. Ya, terima kasih Pak Yayan, Ustadz Imam. Jadi alhamdulillah tadi cukup banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Bagi saya sendiri ya, tadi terutama bagaimana menjaga istiqomah, kemudian yang paling penting menjaga amarah ya Ustadz ya, mungkin paling susah kali ya jaga amarah tuh ya. Jadi pemaaf gitu kan. Jadi dan satu nasihat yang paling penting tadi saya tangkap adalah kalau kita turun keimanannya, apa yang Ustadz tadi sampaikan adalah kita mengunjungi Ustadz ya. Jadi itu bagi saya sangat saya simpen lah.
Jadi selama ini saya nggak pernah dapat itu bahwa kalau kita mau meningkatkan keimanan kita harus ketemu Ustadz. Jadi nanti lain kali saya silaturahmi ke rumahnya Ustadz Imam, minta dimarahin Ustadz ya. Nggak usah dinasehatin, dimarahin, ditegur, itu mungkin salah satu menambah keimanan kita. Dan alhamdulillah hari ini kemarin hari terakhir ya kita masuk dan sekarang udah libur, dan doanya Ustadz supaya teman-teman Toyota bisa menjalankan ibadah Ramadan terakhir ini, istilahnya kalau Ustadz Nuzul itu lari maraton ya, di sekarang sprint ya, sprint hari terakhir, hari-hari terakhir bukan larinya tambah pelan tapi larinya tambah cepat Ustadz. Beri kesehatan sehingga bulan Ramadan ini kita bisa menyelesaikan dengan baik Ustadz. Amin. Jazakallahu khairan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Iwi. Mohon maaf nih jadi ditodong nih. Curang nih main todong nih. Kalau gitu kan saya tadi live aja. Ditodong kebaikan. Iya, alhamdulillah bisa apa istilahnya kita mendengar juga ya paling tidak tadi yang Ustadz ungkapkan sebetulnya bagaimana kita juga ngecas keimanan kita, ketakwaan kita. Salah satunya dengan mulai jamah berduduk-duduk dengan orang soleh, kita minta wasiat dari orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu, orang-orang alim. Dan salah satu forumnya adalah melalui silaturahim seperti ini, kajian-kajian seperti ini. Insya Allah nanti kita Ustadz akan lanjutkan lagi di forum-forum berikutnya. Kami atas nama BKMT mengucapkan jazakallahu khair. Mudah-mudahan Ustadz dan keluarga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua juga diberikan keberkahan dan lulus dari Madrasah Ramadan ini sebagai orang-orang yang bertakwa. Itu saja. Terima kasih banyak Pak Saleh Anwar, juga terima kasih atas pembukaannya. Kita akan bertemu lagi di forum berikutnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.